Halo, saya istirahat dulu ya, badan saya summer. Habis antigen, rasanya ada kayak panas-panas gitu, gak enak gitu. Makanya aku timbang temperatur dan ternyata 37,3. Terus di antigen, positif antigennya. Ini hari pertama, guys. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada sesak. Tuhan beserta. Dan juga beberapa waktu yang lalu itu badan saya sakit semua. Kira-kira 45 hari yang lalu sakit semua. Nah ini ART saya, Mbak Yohana itu kan kena 2 minggu yang lalu dia itu kena. Setelah kena, terus ada yang namanya sulima. Itu 2 hari kemudian dia jadi yang kena. Setelah dia kena, terus akhirnya sudah 2 minggu dari Mbak Yohana. Ini anakku yang kena. Kita nggak keluar rumah, kita ya isolasi mandiri semua. Kan ada kena semua ada di rumah sini, tapi sendiri-sendiri, menjauh-jauh ada di kamar sendiri. Nah ini kantor ya guys ya. Jadi aku tidurnya itu di lantai gini. Nggak berani pulang. PCR guys. Soalnya antigennya positif, jadi harus PCR dulu. Halo, hari kedua isoman. Jadi tadi malam tuh nggak bisa tidur, mungkin karena kepala aku sakit ya. Jadi asam lambung naik, telinga ini semua cukup banyak bisa tidur, tapi tak merem-meremin, nggak tidur sama sekali. Mungkin hanya sekilas-sekilas itu tidurnya. Tapi pagi ini aku udah 35, terus udah mandi, cuci hidung, kumur-kumur, udah sarapan, udah minum vitamin. Puji Tuhan, hari kedua ini sepertinya akan menjadi lebih baik. Tetap jaga kesehatan ya, friends. Take care. Hari kedua ini mau di depan laptop aja. Berserahkan ya, aku tidur di lantai. Bedaran jangan soalnya darurat. Nah, makan isoman itu misalkan diri di kantor ini. Aku minum ini isolit sehari 4 gini ya, kayak gini biar recover. Halo, ini hari ketiga dari isoman saya. Jadi penciumannya udah mulai bukan nggak bisa sama sekali, tapi agak berkurang ya, berkurang banyak. Nah. Kemudian bindeng ya, ini bindeng karena pilek, tapi pileknya juga nggak menyiksa karena nggak sampai buntu. Kemudian kalau batuk ya semoga nggak batuk ya. Sementara ini kayak kalau ada enak aja, berdehem gitu aja. Kemarin malam kayaknya parah-parahnya karena panas banget, 38,7. Jadi panas banget, kemudian minum paracetamol. Ya udah, satu hari di hari pertama nggak bisa tidur. Kemarin lumayan bisa tidur sekitar 6 jam. Tapi terbangun ya, bangun tidur. Hari ini hari yang ketiga bangun pagi lumayan karena panasnya udah 36,7. Ya oke ya. Selamat pagi, ini hari keempat ya. Hari ini udah nggak panas beras, kemarin udah mulai turun-turun. Satu hari saya nggak minum paracetamol. Pagi ini udah 36 temperaturnya. Dan ini masih bindeng ya, bila batuk ada sedikit, mulai muncul sedikit batuknya. Tetap semangat. Nanti siang mau periksa darah untuk berjemur. Selamat pagi, ini hari kelima. Jadi pada saat hari ketiga panasnya udah mulai agak turun, terus enak ya. Hari keempat kemarin pagi itu dingin, itu badan enak ya. Tapi mulai siang sekitar jam 2 kayak kumat lagi gitu, panas lagi, malamnya kepanasan lagi, panas. Dan harus minum paracetamol lagi. Jadi ini kayak harus sabar karena dia ini kumat-kumat gitu. Cuman saya bersyukur saya nggak pilek, nggak batuk, tapi nggak bisa cium dan panas badannya. Nggak bertanya tuh karena suhu tubuhnya naik. Hari ini adalah hari kelima dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok menjadi sangat baik dan amat sangat baik. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Update hari ke-6 ya, pagi bangun kan panasnya udah hilang. Ini saya ukur sekarang ini jam berapa ya? Sekarang jam 9, masih normal panasnya. Semoga nggak kumat. Semoga ini masa berakhirnya panas saya. Tapi yang bikin saya happy, saya udah bisa nyium. Jadi anosmianya hanya berlaku 3 hari. Ya, ini bau vanila. Enak. Saya sudah bisa nyium. Ya. Terus tadi makan sayur, oseng sayurnya udah bisa bau. Tetapi untuk rasa ya, beberapa hari yang lalu tuh saya kira mbak saya masak itu awur-awuran ya, mungkin karena dia repot sih ngelayani saya dan anak saya. Dia masak itu, saya makan kok kayaknya ini bumbunya cuma garam tok ya. Saya nggak menegur, namanya orang capek, apa ya saya makan nggak pakai kuah, saya ambil isinya aja. Nah saya pikir kan gitu, kok apa ya garam tok gitu, ternyata enggak. Ternyata memang sakit covid ini makanan itu bisa berasa asin tok gitu, rasa-rasa yang lain nggak ada ya, rasa gurih-gurihnya nggak ada tapi asin tok. Tapi berubah-berubah ya, ini aku makan daging ini agak tawar, cuma sayurnya yang kerasa. Jadi sepertinya itu kayak indera perasa kita, indera pengecap, indera penciuman ini benar-benar itu dia tuh error gitu ya. Tapi ini udah mulai balik ya, udah bisa nyium saya. Kemudian agak aneh juga, yang untuk vanilla ini enak itu baunya. Tapi khusus untuk minyak putih itu baunya sengir. Jadi baunya tuh nggak kayak minyak putih, berbeda. Nggak suka saya baunya tuh lain, nggak kayak minyak tengi gitu, nggak tahu gitu ya. Itu beda. Kayak dia tuh error gitu ya. Jadi nggak bau yang sebenarnya. Kemudian minyak telon saya coba, ada bau minyak telonnya tapi dibarengin juga ada minyak sengirnya itu, sengir gitu baunya. Nah jadi ini updatean saya ya. Saya tetap semangat. Puji Tuhan, hari ini bangun diberikan nafasnya hidup oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang ke-7 saya mengalami COVID dan lagi isoman. Kondisi saya gejalanya dari awal sampai hari ini panas turun terus, demamnya naik turun, nggak hilang-hilang. Tapi disuntik oleh dokter dengan obat demam. Kalau disuntik turun, kalau udah reaksi obatnya hilang, panas lagi sampai 38, hampir 39. Hari kedua kemarin itu 39 sampai nggak kuat, karena 38-nya udah mepet sama 39 ya. Anak saya juga gitu sama, cuman bedanya dia hari pertama, hari kedua dia nggak bisa cium dulu. Saya panas, dia nggak bisa cium, saya masih bisa cium, bisa rasa. Terus tiba-tiba hari ketiganya
panas ya, reaksi infeksinya. Tapi batuk saya hilang Bapak Ibu. Kemarin itu agak lumayan ada batuk. Terus saya sakitnya kan ketularan mbak saya. Mbak saya tuh batuk enggak selesai-selesai. Terus sama saudaranya dibeliin ini. Saya ya pengen coba aja, soalnya saya tanya, katanya begitu minum dalam hari itu langsung nggak batuk hilang. Masa sih ya? Saya coba kemarin, kan saya sudah minum obat dokter. Setelah itu saya pikir ini kan herbal, obat Cina. Ya saya kasih jarak waktu 2 jam. Baru minum sekali, karena itu minumnya kemarin itu agak sorean ya. Jadi nggak bisa minum 2 kali atau sore. Kebetulan saya lupa, batuk saya hilang sama sekali. Itu pakai ini, ya adalah dikit itu malam gitu ada. Terus untuk penciuman, pagi itu kan tajam banget penciuman saya sudah mulai muncul. Karena hari ketiga itu nggak bisa nyium saya, nggak bisa mencium bau. Nah setelah itu hari keempat, hari kelima, terus hari keenam, jadi 3 hari ya. Kemarin itu persis hari keenamnya ya. Nah hari keenamnya itu kemarin saya coba gini, bau gitu. Terus pagi itu enak bau gitu ya, tapi sorenya agak hilang lagi, tapi masih ada bau sedikit. Penciumannya agak berkurang lagi. Nah jadi ini tadi pagi bangun saya coba cium bau wangi, ini nggak terlalu bau lagi. Jadi penciuman udah bisa, mulai bisa, tapi nggak bisa langsung ya. Kalau minyak putih udah bisa, jadi berubah-berubah. Ini bau minyak putihnya udah lumayan enak. Kalau kemarin bau minyak putihnya itu kayak tengi gitu ya, tapi ini udah enak. Terus jadi kalau makan itu rasanya itu aneh-aneh. Kadang itu kuahnya itu bisa manis tok gitu, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada asinnya. Tapi kadang makan sesuatu rasanya asin tok. Ini kalau salah paham kita bisa nyalain yang masak. Mungkin karena penerima dari perasa ya, indera perasa ini kacau lagi error. Jadi kalau ngomong agak panjang itu ya ngos-ngosan Bapak Ibu. Tapi saturasi saya baik, 99, 100, 99, 100 itu yang saya cek terus hari demi hari. Saya nggak sabar nantikan hari ke-14 Bapak Ibu. Sampai jumpa. Dan buat teman-teman yang sepenanggungan, yang lagi isoman, tetap semangat ya. Harus semangat. Bye. Selamat pagi. Hari ini hari yang ke-8. Saya isolasi mandiri COVID. Mulai hari pertama sampai kemarin malam terakhir itu panas. Semoga hari ini enggak ya. Karena kalau biasanya malam itu diinjeksi sama dokter saya langsung turun gitu. Nanti kayak gini kan turun panasnya, ntar siang biasanya kumat gitu. Nggak tahu sampai berapa hari panasnya. Tapi yang bikin aku benar-benar ngerasa berat itu di panasnya ini, karena dari badan panas ini aku gak kuat. Jantungnya itu jadi heart rate-nya tinggi. Padahal nggak sesak ya, saturasi bagus, tapi kayaknya nafas itu agak berat kan, ngos-ngosan kayak orang olahraga gitu ya. Jadi kata dokter aku, orang COVID itu penerimaan hidupnya tuh beda-beda, ada panas, ada panasnya sehari, tergantung gitu ya. Tapi menurut dia, aku ini termasuk gejalanya ringan. Aku sama anakku tuh sama. Jangan pernah kita itu menjadi dokter untuk orang lain, padahal kita itu bukan dokter. Kemudian kita itu menyamakan cara mengatasi diri kita dari COVID itu disamakan kepada orang lain, kemudian dipaksakan dan disuruh-suruh. Saya itu banyak banget gitu orang yang ngasih saran ke saya, disama-samakan gitu ya. Jangan minum antibiotik, jangan minum obat virus, minum ini aja, minum itu aja, nanti bikin darah kental, nanti bikin apa. Jangan pernah kita itu memaksakan omongan seperti itu kepada orang lain, karena nyawanya setiap orang itu yang mempertanggungjawabkan itu bukan orang lain tapi dia sendiri gitu. Jadi lebih baik memang diserahkan kepada dokter, biar dokter nanti yang akan memberikan pendapatnya yang dibutuhkan apa. Nah kalau kayak saya nih panasnya berhari-hari terus nggak pakai minum antibiotik itu bisa bagaimana? Bayangkan infeksinya. Halo, ini hari ke-9 update ya. Anak saya sudah nggak panas, tapi saya sepertinya masih ada anget-angetnya. Kemarin di stetoskop dada sama punggung ada bunyinya. Jadi hari ini harus ditimbang lagi, periksa darah sama toraks gitu ya guys ya. Doain cepat sembuh. Selamat pagi, hari ke-10 update masih 36,7. Sepertinya sih masih panas karena ferritinnya tinggi. Tapi kemarin malam makan udah doyan, udah bisa pengen ini pengen itu bisa masuk. Jadi udah bisa makan seperti itu ya. Ini update terbaru. Bye. Hari ini hari yang ke-11. Saturasi masih baik ya, baik terus saturasinya. Cuman memang ada kabut putih sedikit di paru-paru. Suhu tubuh 37. Hari ke-12 tiba-tiba drop, saturasi turun jadi 92 dan saya harus cepetan periksa dedimer, darah lengkap dan lain sebagainya. Ternyata dedimernya naik jadi 850. Jadi nafasnya jadi sesak dan akhirnya aku pakai oksigen ya. Nah, di sini dokter aku nyaranin cepetan pakai Avigan, harus cari obat, kemudian Xarelto untuk pengencer darah. Dan juga saya siap-siap untuk menambah tabung oksigen saya. Jadi udah ditambah jadi 4 seperti itu. Jadi tiba-tiba bisa drop ya. Hari ke-13 tadi malam sesak, saturasi ke 95, terus pakai oksigen. Sudah nggak panas, cuman detimernya kan naik. Hari ini periksa darah lagi. Doain cepat sembuh ya guys. Selamat pagi. Hari ini hari ke-14 kalau hitungan harian ya, tapi kalau hitung per minggu kan saya sakitnya Jumat, berarti besok Jumat baru 2 minggu. Hari ini masih Kamis, sedikit lebih bayan.
Saya tidak vaksin. Hai. Hari ini persis Jumat, sudah 2 minggu. Ya kalau secara fisik sih saya seger. Cuman kan masih anget-anget terus itu badannya. Jadi nggak lega gitu, pengennya sih dingin. Masih antara 37,2, 37,3. Seperti itu terus. Kemudian hari ini terakhir minum Avigan, besok sudah selesai. Saturasi bagus, kadang bisa 100, 98, ya kurang stabil. 97 kadang kalau tidur bangun tiba-tiba kok kayak 95 gitu. Terus duduk, nafas jadi 98 ya. Seperti itu ya. Doain guys supaya cepat sembuh ya. Kalau anakku sudah negatif, sudah sembuh. Hari ini hari ke-15. Kemarin hari ke-14. Saya diinfus soya, minyak soya, nggak tahu. Jadi hari ke-13-nya itu malam-malam itu diinfus karena hari ke-13 badan saya ini masih hangat. Udah dimmer kan udah naik ya, tapi udah mulai turun. Persis hari ke-14 pagi ditanya sama dokter saya, gimana keadaannya bu panasnya? Ya masih 36,5. Gak apa-apa bu, itu normal. Tapi normal saya ini biasanya 35. Wah ibu ini carinya yang dingin-dingin terus. Hati saya itu ada ganjalan karena kenapa saya panas terus? Berarti kan tubuh saya ini meradang terus. Sedangkan COVID itu kan tubuh kita melawan peradangan sehingga darah kita jadi beku gitu ya. Dia menganggap ada luka lalu beku. Jangan anggap selnya luka lalu dia beku. Nah lama-lama kalau beku terus kan tambah kental itu yang berbahaya. Jadi pikiran saya nggak enak. Cuman saya tungguin aja 14 hari, nanti kan mati. Itu apa? Virusnya. Nah hari ke-12 saya sudah coba pakai tes antigen biasa. Nah saya beli dari Singapura ya, jadi nggak perlu disogok sampai di sini, cuma di daerah hidung ini aja. Nah itu sudah pernah saya lakukan dan masih positif, garisnya masih 2. Lalu saya dari 14 persis saya bangun itu udah infus saya udah berkurang separuh. Nah waktu dokternya bilang, bu pakai infus ini aja bu, ini spesial, tapi harus belinya tuh carinya susah banget. Anak saya nemunya di Jakarta, jadi pesannya tuh 2 hari. Dia cerita ada pasiennya dia itu yang balap gitu ya, dia yang sakit terakhir tapi positif, tapi negatifnya itu nomor 1 gara-gara setelah mendapatkan infus itu. Nah saya diinfus setengah, pagi harinya masih tidak enak, saya minum air putih banyak lagi. Nah saya ini kan ada mah, jadi saya itu selama ini nggak pakai vitamin C sama sekali, pakai B12 saja, sama vitamin D, vitamin E, vitamin lain-lainnya saya pakai, pokoknya nggak C sama sekali. Hari itu udah nggak pusing, saya pakai vitamin, saya sesep yang 1000 vitamin C nya. Ya udah setelah itu nyoba, anakku bilang kan aku sama anakku tuh barengan, anakku udah negatif. Anakku bilang coba mah, yuk mah di antigen lagi. Ya oke lah, ambil alatnya, saya antigen. Terkejut karena apa? Karena negatif. Jadi kemarin itu persis hari ke-14 itu persis negatif. Entahlah, mungkin psikis ya, karena kepikiran terus orang lain gak ada yang panas sedemikian lama. Saya itu panas sampai hari ke-14 masih panas. Tapi begitu tahu hari itu kalau negatif, saya merasa bahwa tubuh saya ini sudah ada virusnya, tinggal penyembuhan aja yang lain-lainnya. Langsung tenang, begitu tenang langsung panasnya turun langsung. Nah kemarin setengah harian itu menikmati dinginnya tubuh, langsung ke 35 Bapak Ibu. Pagi ini setengah 3 pagi udah bangun juga sudah 35. Jadi saya sudah negatif, tinggal menguatkan tubuh karena masih harus cek terus dimmer juga nanti terakhir toraks. Karena di awal-awal itu udah dicek paru-paru saya ini belum sampai putih-putih ya, tapi mulai ada kabutnya. Kata dokter saya masih bisa pulih kalau cuma kabut karena belum melukai. Nah saya mau periksa toraks juga untuk beberapa waktu ke depan ini secara rutin juga untuk ngecek, karena nafasnya itu berat banget Bapak Ibu, nafas itu. Nah seperti itu ya. Jadi menurut aku COVID ini sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya sekali. Entahlah, saya sembuh seolah melewati jurang maut yang sudah saya jalani selama 14 hari dan akhirnya saya lolos. Terima kasih buat satu keluarga besar yang Cahya, anak-anak, tim kerja, semuanya. Di saat saya sakit, saya sudah tidak memikirkan kerja. Di saat saya sakit, uang sudah tidak ada artinya. Semua ambil peranan sendiri-sendiri. Karyawan saya, WFH, work from home, bekerja melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Sistem berjalan, Pak Bram melakukan tugasnya. Saya sudah tidak memikirkan kerja sama sekali. Bagian makanan, bantu-bantu, Mbok Pa yang selalu setia, disuruh sana disuruh sini, cari obat sana cari obat sini, beli makanan ini makanan itu, harus ke sana ke sini, loncat-loncat. Saya selama 14 hari benar-benar bed rest. Saya lihat dulu Pak Bram waktu COVID masih bisa ngajar pakai Zoom, bisa berjemur matahari, cuci bajunya, saya nggak bisa. Akhirnya Mbak Yohana sebagai pahlawan, dia yang kena COVID duluan, sembuh duluan, langsung dia terjun bantu saya, tidur satu lantai dengan saya, bersihin kamar mandi saya, cuci baju saya, mempersiapkan segala sesuatu yang saya perlukan, bantuin mandi, bantuin segala sesuatunya. Terima kasih Yohana. Terima kasih buat Mbak Ruth, istrinya Mas Silas, dan selalu menanyakan bagaimana kabarnya. Dan ketika kemarin mendapat kabar negatif, dia langsung bersungguh dan menangis.
Bapak Ibu, ketika kita menghadapi penyakit COVID atau apapun, mungkin bagi teman-teman lain yang begitu gampang ya sakitnya, nggak akan kerasa apa-apa. Tapi yang alami seperti saya, kebaikan yang kita udah lakukan selama ini, serasa selalu kurang. Ternyata saya ini nggak baik ya, bisa jadi seperti itu. Ternyata saya ini jahat ya. Memang setiap orang akan meninggal dunia. Tapi ketika kita meninggal dunia di saat kita siap dengan usia yang sudah cukup, dengan perjalanan hidup yang sudah banyak kita selesaikan, itu bagi saya adalah kesiapan dan ketenangan. Gitu Bapak Ibu sharing saya. Terima kasih buat menantuku Erik yang selalu menanyakan kabar, kemudian pengen mampir ke basecamp untuk ngopi-ngopi, kangen mama katanya. Terima kasih Kue Tiao, kakeknya, anakku cewek Meli yang selalu menenangkan. Gak apa-apa mah, kalau ke rumah sakit nanti tak kirimkan juga, mama kan punya asuransi. Terima kasih Pon Cave-nya. Terima kasih untuk calon menantuku Tea yang baik, yang selalu menanyakan mama pengen apa. Terima kasih untuk sop Cianjurnya, juga sampaikan ke mama ya. Terima kasih nasi Highlandnya. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada keluarga saya atas dukungan, atas cinta kasih anak saya Cincang yang begitu menyayangi saya. Misyang menantu Erik, cucu-cucu saya yang selalu memberikan semangat. Pak Bram yang selalu mengasihi saya. Dia yang mengeluarkan dana, bagian mengeluarkan dana yang tidak sedikit, yang begitu banyak, habis banyak saya pada Bapak Pendeta Timotius Arifin yang selalu menyayangi saya, mendoakan saya setiap kali saya memiliki sakit atau kesusahan. Pada saat saya sesak nafas, tiba-tiba telepon saya berdering, saya lihat, saya angkat, langsung beliau mengatakan, ya paling, saya bilang sesak kok, saya nggak bisa nafas, jadi saya naik, langsung dikasih lagi obat COVID-nya. Nggak apa-apa Ling, Tuhan pelihara kamu sendirian, tapi nggak pernah sendirian, karena Tuhan memelihara kamu. Akan lewat nih, akan melewati ini semua. Gimana Nahum sembuh dan negatif. Jadi perjalanan saya ini semakin mendekati kesembuhan, semakin keadaan saya tidak menjadi baik, sampai benar-benar hampir hari ke-14. Ya hari ke-14 itu proses detik terakhir itu langsung sembuh, langsung enak. Jadi full sama 14 hari saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih buat semua dukungan teman-teman saya, grup flamboyan yang memberikan semangat, yang japri. Kemudian kepada teman saya Pak Ari yang selalu chatting setiap hari karena keluarganya juga sakit, yang saya tanya-tanyain terus. Kemudian kepada teman-teman member yang selalu menghibur, Pak Hendra, Pak John, Pak Rudi yang mengirimi emo, kasih daun kelor juga, Pak Michael, Agus yang memperhatikan, semua teman-teman tanpa perkecualian, member-member yang berdoa buat saya, spesial juga buat Pak Nugroho yang setiap kali ada yang COVID, contohnya Pak Bram waktu COVID, kemudian saya waktu COVID selalu berdoa puasa bersama timnya untuk mendoakan. Thank you buat Susan Elim, buat Freddy yang selalu memberikan semangat, buat Pak Tony yang selalu menanyakan kabar saya setiap hari. Dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih menginginkan saya hidup dan melanjutkan apa yang bisa saya lakukan dari perpanjangan umur saya ini. Masih diberikan kesempatan untuk membangun Supermaker dan melakukan hal baik lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya juga bersyukur sekali dipertemukan dengan seorang dokter, Dr. Ana Siti Khadijah, yang dulu merawat Pak Bram, kemudian juga merawat calon menantu saya, sekarang merawat anak saya dan juga saya. Saya belum pernah ketemu dokter sebaik dia, begitu ramah tamah, begitu menenangkan, datang turun tangan sendiri setiap hari, menyuntikkan obat asam lambung, menyuntikkan obat panas, menyuntikkan antibiotik, dan banyak lainnya. Infus semua dilakukan sendiri, memberikan saran-sarannya untuk kesembuhan saya. Terima kasih dokter begitu baik. Tuhan yang akan balas kebaikan dokter, diberikan rezeki yang luar biasa, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebab dokter sudah banyak menolong orang setiap hari, berkunjung satu-satu tanpa takut ketularan. Kali ini adalah hari yang ke-16. Better, badan sudah enak semua ya. Masih ada sisa sedikit batuk, terus perasaan juga lebih enak, pikiran juga lebih tenang. Makan sudah bagus. Nah, sama dokter masih harus dipantau dimernya, karena kemarin terakhir kan masih 550. Nanti kalau sudah di bawah 500 baru berhenti untuk minum pengencer darahnya. Ya, inilah perjuanganku bersama dengan Tuhan disertai ya dalam melawan sakit COVID.
Selamat pagi, hari ini hari ke-17. Sejak hari ke-14, saya sudah negatif memakai swab antigen yang pertama kalinya yang dia juga yang menyatakan saya positif, kemudian saya PCR terus positif beneran. Kemudian di hari ke-12 saya coba masih positif dengan swab antigen yang sama. Kemudian di hari ke-14 saya coba ternyata sudah negatif, sangat senang sekali. Terus kemarin di hari ke-16 saya coba lagi masih negatif lagi, berarti udah confirm 2 kali negatif. Langsung kemarin di hari ke-16 saya ke National Hospital untuk PCR. Setelah itu malamnya saya tidur dan di email ini pagi hari yang ke-17 sudah datang emailnya, saya lihat sudah negatif PCR-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang mendukung kesembuhan saya, baik dari kata-kata motivasi, kata-kata yang menguatkan, chatting, kemudian juga khususnya sebagian dari Anda yang begitu memperhatikan saya, yaitu dengan doa-doanya. Ketika kita dalam keadaan sangat lemah, dalam titik yang paling rendah, apapun yang dilakukan oleh teman-teman kita, sekecil apapun yang selama ini mungkin kita remehkan, itu menjadi sangat berarti sekali. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya Yani Cahya, siap untuk melayani Anda semua para members Omega Profit. God bless you. Kadang juga heran ya, memang kalau kita lebih sehat itu ya mungkin lebih gampang untuk ngatasinya ya. Ya seharusnya mungkin kalau saya nggak olahraga, nggak minum vitamin D, nggak mungkin lebih parah dari sekarang. Tapi yang saya lihat, ada teman saya gendut. Saya nggak nyaranin sih ya, memang gendut nggak sehat. Tapi dia COVID-nya tuh ringan, dan yang gendut tuh ringan banget. Banyak yang gendut dan ringan gitu loh, nggak panas kayak saya berhari-hari gitu. Kemudian ada juga yang saya lihat, katanya kan harus ngumpulin otot. Saya olahraga kan sampai otot saya jadi banyak gitu ya. Jika saya kasih ringan gitu ya. Ada teman saya kurus, nggak olahraga, sakitnya juga ringan. Katanya kalau sudah vaksin bisa lebih enteng ya gitu ya. Itu mertua saya, mantan mertua saya, kan kena COVID umurnya 85 tahun. Lebih enteng loh dari saya, sudah sembuh sekarang dia. Padahal nggak vaksin, usianya 85, punya komorbid sakit gula. Ya tapi cuma 7 hari udah sembuh. Saudara-saudara saya yang kena lebih tua dari saya, umurnya 60-an juga sembuh. Jadi saya sendiri juga kadang bingung gitu ya. Jadi lain-lain gitu ya. Oleh karena itu, dari pengalaman saya sakit COVID ini, saya mengambil satu kesimpulan. Jangan pernah kita paksakan cara kita itu untuk menyembuhkan ke orang lain, karena beda-beda gitu, berbeda. Ya, karena kan calon besan saya juga kena, nggak minum apa-apa. Calon menantu saya juga kena, cuma minum vitamin ya dari MLM gitu ya, diminum gitu aja. Sembuh-sembuh sendiri, nggak pakai antibiotik, nggak pakai obat virus. Nah, waktu awal menangani saya, sebagian dari anak-anak saya juga bilang jangan minum antibiotiknya, jangan minum obat virusnya, itu obat keras semua mah. Tapi saya nggak bisa, telat langsung. Jadi apa ya istilahnya tuh, lebih bagus setelah kita kena sakit konsultasi ke dokter, apa yang disarankan ya udah itu gitu. Karena banyak banget orang yang nyuruh-nyuruh lah, jangan gini jangan begitu. Nah kalau saya nggak dikasih antibiotik, nggak dikasih obat virus sama sekali ya, bagaimana jadinya nih? Udah dikasih aja kapok beneran. Jadi banyak sekali orang kan harus olahraga, nggak boleh gendut, makan vitamin yang banyak. Nah saya ini olahraga setiap hari, kemudian saya juga minum vitamin D tinggi dosisnya. Kemarin udah saya cek 76 vitamin D saya, jadi lumayan hampir optimal ya. Belum optimal juga sih, tapi hampir optimal. Kemudian saya olahraga, bangun otot, jadi dengan saya ini ototnya banyak banget. Visceral fat saya yang ada di perut ini juga normalnya 8. Tapi saya kena COVID, jadi dari 13 hari ya sampai hari ini. Itu menurut saya nggak seperti teman-teman lainnya gitu, yang mereka nganggapnya itu enak enteng gitu ya. Panas juga cuma 1-2 hari. Saya panas terus sampai hari ini pun masih ada angetnya sedikit, tapi nggak bisa dingin, benar-benar dingin. Kemudian paru-paru ada kabut ya, memang katanya ringan. Terus saya ada sesak nafas. Kemudian dimmer saya kental ya, 800 sudah dianjurkan. Perawatan memang di rumah, ada tabung oksigen. Habisnya luar biasa banyaknya. Maaf ngomongnya beli tabung oksigen itu aja persiapannya itu habis 11 juta, itu untuk tabungnya aja. Belum obat dokternya, infusnya, suntiknya. Semua sempat kemarin dulu langsung dikasih lagi Avigan, padahal obat virus sudah 7 hari selesai. Tiba-tiba saturasinya turun, kemudian harus pakai tabung oksigen. Langsung dokter saya bilang cari Avigan, pengencer darah juga, Xarelto, langsung diminum aja. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Halo, hari ini hari ke-19, masih isoman. Jadi kemarin hari ke-18, siang-siang itu rasanya kok masih lemes gitu ya, harus tidur gitu ya. Ketika saya tanyakan ke dokter saya bilang, Bu 1 minggu lagi ya setelah dari PCR. Ada rasa kayak, aduh kok masih harus seminggu lagi. Tetapi setelah saya renungkan, saya menyadari bahwa memang tubuh ini masih butuh istirahat gitu ya.
Selain itu kan menghilangkan gejala. Ini batuknya sudah banyak hilang. Jadi pas nanti hari Jumat, persis 3 minggu, saya sudah lepas dari isoman. Sudah enak gitu badannya, jadi sudah enggak batuk, udah seger seperti itu maksud dokter saya gitu ya. Halo, hari ini ke hari ke-20, besok hari ke-21 dan saatnya selesai isoman. Ya, jadi udah beres, besok pagi udah bisa keluar dari kamar, berjumpa dengan orang-orang seisi rumah, tapi tetap dengan menggunakan masker. Oke, see you. Sampai ketemu ya besok. like a bird on a tree. I'm just sitting